Kan gitu sudah. Kenapa? Bon, bon apa? Bon apa untuk kesembar? Ya Allah, gimana ini coba puasa toh. Sama mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Allahumma amin. Betul ngaji di sini. Betul ngaji. Ya, telepon Pak Polisi. Polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana. Lan yakti teman-teman ono. Al-Imam Syafi'i sapa Imam Syafi'i. Ini Muhammad bin Idris. Asal Imam Syafi'i itu Muhammad. Alaihi mubalatut yang ngatasi Imam Syafi'i rahmatullahi utawi kaulasane Allah. Wahyu Imam Syafi'i awalaman iku kawitane orang ulama yang pertama kali alafakan nyusun sokoman fi ilmi usuli dalam ilmu usul bila nisahin kelawan tanpa pertentangan. Kataba gimana ceritanya Imam Syafi'i menulis kitab usul yang pertama. Ini sering disampaikan di Prof. Said Abdul Syekh Ketua Umum PBNU. Kataba nulis sapa Imam Syafi'i fihi dalam ilmi usul kita bahu kita di Imam Syafi'i Ar-Risalah kalau pada Ar-Risalah allati rupane risalah itu surat asalakan ngirim sapa Imam Syafi'i hain allati ila beli Mahdi maring Sultan Raja namanya Ibnu Mahdi Abdurrahman bin Mahdi di Khurasan yang dalam daerah Khurasan. Bahwa
alaihi Imam Syafi'i akhir saya insun saya Muhammad alaihi Syafi'i Imam Syafi'i di Misra yang dalam Mesir. Bahkan tolaba dalam satu sayyidto Nubrin Sopo Ibnu Mahdi bin Musanid Imam Syafi'i dari yang mengkono ilmi usul. Banyak karya besar karena campur tangan negara. Nah, jadi kalau saya membayangkan Imam Syafi'i itu tidak sengaja, tidak terbayangkan apa yang beliau tulis itu menjadi kitab. Ceritanya ada gubernur Abdurrahman bin Mahdi meminta beliau tanya bagaimana cara yang benar memahami Islam. Imam, bagaimana sih cara yang benar memahami Islam? Imam Syafi'i memanggil muridnya, begini, terus Samsul sini. Iya Syekh, ada apa Syekh? Tulis. Ini ada surat dari gubernur, kamu tulis. Kita jawab. Namanya Rabi' al-Muradi. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Rabi' al-Muradi. Sini tulis. Cara memahami Islam ini. Tulis. Kurang lebih 300 halaman. Menjawab suratnya gubernur itu loh. Wong alim itu ngantos kurang lebih kata Yesaya kurang lebih 300 halaman. Dan ini menjadi monumen pengetahuan yang luar biasa karena inilah menjadi cikal bakal ilmu usul ini. Wong alim itu melainkan ilmu tak sengaja. Aktivitas sehari-hari Imam Syafi'i tafakur merenung mengembangkan ilmu, tapi jadi dengan ilmu usul ini karena intervensi negara, permintaan gubernur kepada seorang kiai. Sama dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik itu juga permintaan gubernur. Misalnya ini Pak Jokowi dan Pak saya, Mister, ya Pak Bos, ini Jokowi, ya satu buatkan buku 500 halaman. Siap? Kapan bertanya? Lebaran. Wah, Lebaran. Pikir aku yo ikhlas, setengah ikhlas. Jokowi telepon saya, mungkin tidak bisa. Ada staf. Ini Pak Serwan 5 miliar aja. Untuk beli laptop. Nasi yang longkai ya. Longkai ya. Ya. Jadilah itu. Jadilah kita itu. Artinya ada intervensi negara itu ada anggaran yang masuk. Makanya saya sering membayangkan kalau ada lomba menulis kitab, hadiahnya tidak usah banyak-banyak. Hadiah juara 1 100 juta, juara 2 75 juta, juara 3 50 juta. Jadi akan berkumpul naskah kitab yang banyak sekali. Mungkin ada kalau 50 atau 100 naskah dengan hanya 100 juta, 100 juta, 75 juta, 50 juta. Mana yang kepengen? Ini Kementerian Agama sedang mencari 30 naskah. Satu naskahnya hanya 15 juta. Dan kalau mau tulis ini ada 15 juta. Sekitar berapa ya? 150 halaman naskah agama. Pemenang membutuhkan 450 juta untuk 30
Thumma ba'da dzalika mongko kere-kere ing dalem sause mengkono-mengkono uli ngaran Imam Syafi'i. Anda bayangkan gubernur menerima balasan Imam Syafi'i. Nopo terus Habibie ini kok gubernur? Ini jawaban dari ulama besar Imam Syafi'i. Ya mesti digandakan kok. Kalau gubernur anggaran negara, ada kan? Oh ini caranya manis, si bener ini akhirnya masyhur. Akhirnya kan tidak sengaja, tidak sengaja. Jadi sebenarnya itu mau bahasa itu berarti momentum akan datang. Mau sebenarnya aktivitas dia mencari ilmu. Kapan Allah menampakkan orang itu mengatakan kerjanya Allah yang lebih tahu kapan waktunya. Tata bakat nuli beruntun kalau bahasa Indonesia. Tata bakat beruntun. At-ta'alifu opo kira-kira kalian. Setelah Imam Syafi'i ditemukan ada yang banyak beruntun. Wa balan madhep al-ulama sopo ulama ala tasrifi inatasi mengarang. Di usul fiqih dalam ilmu usul fiqih min jami'il madhahibi saking sekabiyane biro-biro madhab al-arba'ati kama ulama-ulama didapat berlomba-lomba untuk menulis kitab usul ini. Maka di sini yang berlaku al-nawa. Bismillah. Al-afdol lil mubtadi. Yang paling utama adalah orang yang memulai, yaitu Imam Syafi'i. Wa in ahsanal mubtadi, meskipun generasi penerusnya terus mengembangkan. Tulis meniru al-afdol di buku al-afdol lil mubtadi. Wa in ahsanal mubtadi. Yang paling utama adalah yang merintis, yang memulai itu siapa, yang akan terus kenal, meskipun generasi penerusnya terus mengembangkan secara produktif. Sehingga apapun ulama sekarang menulis usul fikih tetap tidak lepas dari karya pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yaitu namanya Ar-Risalah. Supaya apapun nanti generasi dulu membangun madrasah, pokok yang pertama adalah siapa pendiri madrasah. Tidak boleh tidak, karena itu muassis, mubtadi, orang yang memulai. Mungkin eranya perusahaan nanti itu menjadi lantai 17. Eranya Nasya lantai 25. Orang ini munggah menurun. Apa itu? Represi Pak. Fa'alafa mongko ngarang nulis ulama Hanifiyah. Sapa ulama-ulama mazhab Hanafi. Kutuban yang kira-kira kitab kasirotan kanake. Di usul yang dalam kitab usul kan Imam Al-Bazdawi oleh Imam Bazdawi was-Sarakhsi dan Imam Sarakhsi wa ghairihima lan liyane Bazdawi lan Sarakhsi. Ini dari kalangan mazhab Hanafiyah. Wa min asy-Syafi'iyyati lan usaha saking ulama mazhab Syafi'i.
Wa minasyafi'iyati lan saking madhab Syafi'i ka Imam al-Haramain kaya Imam Haramain wal Ghazali dan Imam Ghazali wa Syirazi dan Imam Syirazi. Imam Haramain saya punya kitabnya berapa ya? Sudah ya 3 atau 4 dalam bidang usul fikih. Ada namanya Waraqah, ada namanya At-Talqis, tapi yang paling sulit namanya Al-Burhan. Karya Imam Haramain. Imam Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya usul fikih sekitar 5. Yang paling terkenal namanya Al-Mustasfa min Ilmul Usul. Imam Syirazi ini punya kitab terkenal namanya Al-Lumah. Ini yang disyarahi oleh Sahal Al-Jayarul Ulama An Al-Fadil Lumah. Imam Syirazi ulama yang itu pada abad ke-4 Hijriah. Bersama dengan Imam Haramain. Karya fikihnya yang terkenal Imam Syirazi namanya Al-Muhadzab. Namanya apa? Al-Muhadzab. Disyarahi Imam Nawawi dan menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya ngaji kitab Imam Syirazi namanya At-Tanbih dengan Bayi Ahmad Yasir. At-Tanbih syarahi oleh Imam Nawawi lagi. Wa minal malikiyati lan saking mazhab Imam Malik mithlul qadiyaini iku sepadane dari kebalisan di wa minal malikiyati lan iku saking mazhab Malikiyah mithlul qadiyaini utai sepadane ulama qadiyoro. Sopo kabeh niku Abi Bakar Al-Baqilani. Rupane Imam Abi Bakar Al-Baqilani wal Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi wal Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi dan Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi. Wal Imam Al-Maziri dan Imam Maziri Ibnul Hajib dan Imam Ibnul Hajib. Ini yang paling terkenal namanya Abi Bakar Al-Baqilani. Ini menjadi referensi utamanya Imam Haramain, Abu Bakar Al-Baqilani. Berkenal Hanabilah itu sangat saking sembilan ulama mazhab Hambali. Ibnu Qadhi Abi Ya'la At-Tamiswadani Al-Qadhi Abi Ya'la Alafa kan Yusuf Sobo Qadhi Abi Ya'la kitabahu kitabi Al-Qadhi Abi Ya'la Al-Quddah fi Usul Al-Fiqh. Kitab Al-Quddah fi Usul Al-Fiqh. Wayang harulan perteroan atau satu ini kitab Al-Quddah yang usul fiqh lam yazal Quran laran-laran Allah kitab maktuton iku apa sih ini maktuton itu apa sih ini manuskrip masih menjadi manuskrip. Artinya belum diterbitkan, itu namanya maktub, masih tertulis, artinya belum makbul. Kalau terbit dasarnya apa? Makbul. Contohnya ada Makbul Pondowani. Jika saya nulis biografi beliau ada karya beliau tapi maktuton, masih manuskrip, karya penutur dalam bidang nahwu. Karena kalau manuskrip itu kan butuh penelitian, disalin, ditasbih,
kitab-kitab karyanya Mbah Mahfud Salam banyak. Abahnya Mbah Yesa itu yang tercetak baru sedikit. Ketika saya wawancara dengan Mbah Yesa itu dulu di mana? Dulu di kantor, ketika Matola itu dibangun, siapa yang menyelamatkan? Jadi pentingnya generasi seperti kita ini merawat karya-karya ulama zaman dulu. Makanya dari situ saya punya pelajaran. Karya kita itu harus diterbitkan ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, itu tidak ada jaminan karya itu diterbitkan. Yang nomor dua, bisa jadi malah hilang. Ulama yang besar selalu Mahfud Salam saja karya yang terbit setahu saya baru satu atau dua tentang akhlak, kececer dengan kebersamaan. Ya yang lain masih suka karyanya sudah terbit, yang sudah beberapa kali tapi masih suka semua. Ada guru beliau Mbah Fadol, tapi ya Masya Allah, tapi ketika sudah wafat, saya punya beberapa, salah satunya sarahnya Al-Qiyai Ibnu Malik, Mbah Fadol Sunawi. Wayuk kabar, lan dibilang apa al-Quddah fi usul dari awal kitab dari kawitan kitab fi usul ibadah Imam Ahmad. Dalam usulnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi al-Umdah fi usul fiqh karya Al-Qadhi ini kitab usul yang pertama dari kalangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kam min Qudamah kaya Imam Ibnu Qudamah wa ghairi imalan liyani Abi Ya'la dan Qudamah. Dan dia itu kalau ulama harus dikot baik. Ibnu Qudamah anak lanangnya Qudamah, Ibnu Abbas anak lanangnya Abbas, Ibnu Malik anak lanangnya Malik. Mau sukses itu perlu sembilan yang boleh pakai Ibnu Malik. Wala Muhammadun wa banu Malik. Ahmadu Rabbillah khairah. Wa hadha ulama nama huwa yang selalu dilihat karena yakini. Dari Imam Syafi'i, Imam Haroun sampai Ibnu Qudamah. Mujarrad min al-mudajjid memiliki contoh eksemplar min haulai ulama sangi ngobrol ulama alladzina rubana ulama sonafu kang bodo ngarang sopo alladzina fi usul fiqh dalam kitab usul fiqh guna muraati tati dimiladi lawan tanpa reksa ngurutake tanggal lahir alladzina walau wafaya hihim natora bila wafate al-jazina. Ulama itu tanpa saya urutkan lahirnya kapan, wafatnya kapan. Karena kalau dia dibakar al-Baqiyah itu lebih dulu daripada Imam Haroun. Kalau kita meneliti ulama-ulama Syafi'i saja, modern kita itu harus besar. Ya, saya mau beli kitab Nihayatul Madhab, Nihayatul Madhab di Filatul Madhab kita sampai karyanya Imam Haroun dalam bidang fikih. Satu bukti mengisor Imam Ghazali, saya buat beli kitab Al-Wajiz dalam bidang fikih. Al-Mustasfa saya print di Jogja, saya ada program
short di UGM. Terus ke bawah, kalau kita mulai sih, masya Allah, harganya, modalnya besar. Baru mulai sih, belum baca. Kalau saya beli dulu, baca kemudian itu ulama kita ini luar biasa, masya Allah. Wah kata kawan bayangin hatang tahap sehingga rangkong tutup karena kafo bohol muka ila subuh. Kain maring dua ulama subuh. Sobat ibu Taqiyuddin As-Subuki wa Imam Taqiyuddin As-Subuki. Wa lan putrane Taqiyuddin As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, rupane Imam Tajuddin As-Subuki. Fakataba mongko nulis Tajuddin sapa Imam Tajuddin As-Subuki. Bapak yo kiai gede, anak yo kiai gede. Bapak sing Tajuddin As-Subuki, anak sing Tajuddin As-Subuki. Kita tahu kitab Tajuddin Jam' al-Jawami berbanding kitab Jam' al-Jawami. Kenangan jika saya masih dari tahun 2007 jadi dengan gaya Islam kitab Jam' al-Jawami 2 jilid itu khatam hanya waktu 15 hari mulai dari bulan Ramadan sampai tanggal 16 karena malam tanggal 17 sudah khatam. Gaya Islam untuk Islam dari wakil Islam, masya Allah. Luar biasa. Alladzi zakara, alladzi rupanya Imam Tajuddin zakara kan nutur sopo alladzi fi muqaddimatihi dalam pendahuluan kitab Jam' al-Jawami karena aku isatun Imam Tajuddin As-Subuki jamaah ngumpulake sopo Imam Tajuddin kuwi kitab Zuhari niati kitab saking mentereni 100 kitab yang ilmu usul dalam ilmu usul di Jam' al-Jawami diambil dari 100 kitab. Referensinya sampai berapa? 100. Insyaallah. Makanya Jam' al-Jawami itu kitabnya sangat sulit, tapi tangan dari sahabat menjadi sangat mudah. Kita sulit dan orang lain menjadi sangat mudah. Wa bala madhep itu menyambut. Alaihi ingatase Jam' al-Jawami al ulama sapa ulama. Mimba di sangi sause Imam Tajuddin As-Subuki. Setelah Imam Tajuddin wafat, kitab yang beliau tulis Jam' al-Jawami disambut dengan meriah oleh ulama-ulama setelahnya. Maka sudah moko akeh alaihi ing atase kitab Jam' al-Jawami asyuru apa biro-biro syarah wal hawashi dan biro-biro hasyah wal ta'liqatu dan biro-biro komentar ta'liqat wala siyama apa mana syarah al-mahali setelah siyama boleh nasab boleh jen wala siyama syarah al-mahali boleh wala siyama syarah al-mahali dan apa mana syarah Imam Jalaluddin al-Mahali lahu maring Jam' al-Jawami insyaallah. Fa'inna ulama menghususkan ulama karena itu memperhatikan semua ulama dengan sungguh-sungguh di kelawan kitab Jam' al-Jawami. Aku yang berkata telah tinggi dan sedikit yang ngantuk bahwa itu konvensional Jam' al-Jawami juga jika tak usul jadi dengan
isyarat. Tapi yo waktu dakwah ngantuk alias makanya memang dia terbaik itu dia musyawarah. Jadi belajar kalau sendirian itu tidak bisa musyawarah. Ada kalau musyawarah yang berjawab. Hawasya, maka tadi mau ditulis sama ulama alih dengan sejauh jawab hawasya jawab hasya, akhiratan kakak mufidan dan kang jai, wata'ali kolam biro catatan, komentar nafi'atan dan manfaat. Wamin pokok itu serasani ulama manutai kong yang tasukkan menolong sopoman waligabiulan bantah sopo makan kusani kita dapat jawaban. Ada yang menolong, ada yang membantah biasa tradisi akademik ulama kita. Wamin pokok itu serasani ulama manutai kong kami akan menyempurnakan semua. Main pertolongan kosokan kurang apa kami bisa jabul jawab. Benar ulama yang selesai ulama baru kok nado makan semua boleh jabul jawab. Kalimah Suyuti kalimah Suyuti. Ulama yang luar biasa. Ngarang tafsir jalan usia ini 15 tahun. Sejarah yang ada di tanah ini tulis orang masih sangat muda meneruskan karya guru Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maknanya apa? Ya berkarya nggak usah nunggu jadi guru. Sekarang jadi santri berkarya juga bisa. Ya kok bisa Pak? Bisa. Nggak usah nunggu jadi orang besar baru berkarya. Terus soal karya menganti jadi apa urusannya Gusti. Saya sering faktor Imam Suyuti tidak membayangkan kalau tafsir Jalalain dipakai di madrasah metropolitan. Tidak bayangkan beliau nanya di Mesir, kitabnya dipakai di Pasu Indonesia. Tidak bayangkan itu urusannya urusannya ini tulis apa manfaat tulisan yang kita tulis itu sama pengira Nazomanya sebuah Imam Suyuti jamu jawab filo jasin dalam bahar jas sama kangarani sebuah Imam Suyuti itu yang nazom al-Qalqabas Sate yang al-Qalqabas Sate kau kamu menurut lintang salah sate itu yang menghilang. Imam Suyuti dalam tanda kutip itu terkenal ulama yang demonstratif, biasa membanggakan kitab beliau dengan nama dan komentar. Kitab beliau yang dikasih Mbak Sahal dengan gurunya Mbak Sugeng namanya apa? Al-Ashbah wa Nadha'ir fil Furu'. Ashbah wa Nadha'ir itu agak sudah ngaji sama Kusahal Sahal itu jadi ngaji itu bisa walaupun orang tuh misalnya walaupun itu ngaji gak suka ngaji jadi banyak Sahal itu ketika di sana lawan kemudian soalnya ngaji kalian gak juga orang waktu kalau santri biasa ya kembalian iya gitu masih orang waktu jalur yang ngaji pagi awal waktu jangan besok lu ya besok mau bangun ngajinya pakai bahasa Arab. Bahasa itu ngaji dengan bahasa itu pakai bahasa soalnya itu bukan karena alim
Dan maksud itu rencana ke Mekah ini keturunannya orang pintar harus saya didik dengan serius dan berhasil. Malaysia itu produk terbaik Al-Quran untuk saran yang ada. Kalau dengan sebelah masih bahasa dari OSA. Jadi ulama se-Indo menjadi kelompok MUI. Karyanya juga tak terbantah. Malaysia masih menjadi produk untuk saran terbaik. Menurut saya. Walam yazal dengan lima. Walam yazal lan ora kinsir forever. Al ulama sapa ulama namun itu memperhatikan sapa ulama. Jamil jawami lawan kitab jamil jawami wasyuhi kitab biro syarah jamil jawami ilal hakti marik bulan al-awwal kan pertama minal qarni tsalits asyara dari abad 13. Itu qobal dalam sekali ini juga maksudnya qobal itu mengambil Allahu sapa Allah itu makna teksnya. Qobal itu maknanya ya, wafat itu Allah mengambil nyawanya. Terus nih oke. Kok ya tuh? Dài mà. Không có nhiều hả? Yang ya? Haitsu qayyada ing dalam sekali ini nentokake Allah sapa Allah lahu maring qarni tsalits asyar alima aslihi iku alim erane tsalits asyar ada 13. Wa faridatan ila sing ngijeni taune tsalits asyar. Sapa niku Abdullah ibn al-Has Ibrahim al-Alawi wa Imam Abdullah ibn al-Has Ibrahim al-Alawi. Karena teman-teman domake sapa Imam Abdullah ibn al-Has Ibrahim nazman ing nazam nazman nazman ing nazaman salisan kang napa lembut indah wadihan kang pertelo clear jelas lan yatrukan orang ninggal sapa Imam Abdullah bin Husain yang berjawaban
dalam sekali saat kemudian Imam Abdullah bin Hasib al-Alawi bil-Lazamah seperti Sopo Imam Abdullah bin Hasib al-Alawi tidak jenuh dimana lawan Menteri perkara siwal usul ikan sekalian usul. Jadi di dalam kitab Jabur Jawab itu ada ma'ani huruf, makna huruf itu menurut Abdullah bin Hasib al-Alawi itu tidak kajian usul fikih sehingga dibuang. Maka menghentikan soal Imam Abdullah bin Hasib al-Alawi fil muqaddimah yang dalam pendahuluan nazaman mengtabikan kali mengkang buangan maksud di sang tujuan yang sunai perkara butuhan di kutura malah dan funuri yang dalam nasane biro-biro catat bayalahu yang liyane maksud di muhadiron kali mengkang bersehat. So bayalahu yang usul di waktu biru kau yang dalam dawai di dalam dawai Imam Abdullah rupane ghairahu wa ghairahu lil usuli iku maring usul. Ma'ana wa dalam satu Imam Abdullah bin Hasib al-Alawi bisa dari menambahi soto Imam Alamai atas perkara dijabit jawab dalam kitab jawab Ziyadat kelawan biro-biro tambahan. Akhirnya cukup sopo Imam Abdullah bin Hasib Ibrahim. Lain ziyadat di hawasyil makali. Sangin biro-biro hasyia Imam makali. Al ayatil bayinat. Koyo kitab ayatil bayinat lil ubadi liman Imam ubadi. Wa tangki lan kitab tangki wa syafi'i lan syara'i tangki. Wa umma utawi tangki wa syafi'il qarafi Imam Qarafi al-Maliki ila ghairi dzalika wa menurunkan itu bahwa sama antara sapa Imam Abdullah bin Hasib al-Alawi inna dhamane maraqiyas suhud atau maraqis suhud di muqtadir rukwa suhud tapi maraqis suhud di muqtadir rukwa suhud tangga-tangga kebahagiaan bagi pencari ketinggian dan apa namanya ya peningkatan. Wabah juga nama dalam sausnya kaki lutut. Pada mokal kali ini judul itu kesungguhan mukilunkan ya bilang sidik kesungguhan ya tidak banyak musyarakatun dan musyarakah sekutonan do'ifun tak lemah ya juga harap pemuhada fadla maulahu ikan dari bendaranya ada maksudnya bendaranya Sayyid Alam maksudnya Gusti Allah wa barakata rasulih lan barokah utusannya maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan atas keluarga Nabi Rasul wa sahbihi lan kira-kira sahabat Nabi Rasul wa man wa lan nyulung sapa man Wuring Nabi Rasul Bina alimati Sangin kira-kira imam Al-Mursyidina kan nuduhani bimbing kabeh Al-Huda yang ditujui Nabi Rasul Walaikum ini ada mana dia yang menolong Aratu ngarepake ingsun bihi kelawan hada kitab takribah adalah ilmi ing marekake iki wa tabsyi qawaid lan beber pira-pira qaidai hadal ilmi
ila azhanil muqtadiina maring pira-pira akale pira-pira wong sing mulai ngaji. Asyarif min talabatil ilmi saking pira-pira wong sing golek ilmu. Asyarifi kang mulya. Bil qadri kang duweni kadang napa angkat. Kalau maknanya kecil itu maksudnya maknanya sebenarnya al-munif kembali karunia dia itu tak boleh nol. Lali. Wakat kuntulan teman-teman ana ingsun syarahku iku nyarai ingsun mangdu matal waraqat ing nadoman waraqat syarhan syarah mujizan kan ringkas aidon kalimalik lil muqtadiina maring wong-wong sing mulai ngaji. Ini saya ngaji dengan bahasa syarhul waraqat caranya saya Muhammad Alam bahasa langsung dikasih ijazah sama saya Muhammad Alam. Lagi ini tetapi ingsun kuntu iku ana ingsun multaziman iku wong kang netepi binasin nauni kelawan nas nallah. Nallah isyarai. Wa faqi abiyatihi lan mudari pira-pira wete nallah wa syaqi al-fadhihi lan nyarai pira-pira lafate nallah. Pada kala amalu mengkoti mengkono-mengkono amal karya itu syarah waraqat khosun itu khusus dijadikan naumi kelawan mengkono-mengkono nallah. Wahadil qawaid utawi iki pira-pira kaidah kitab ini muharraratun iku dibersihake minal iltizami saking ngerti tinggal ini kelawan nallah. Wahia utawi hadil qawaid satu iku beber dua asal dan dua gampang dari kasyati sange mengkono syarah. Wakila utawi karone kitab ini dan syarah waraqat arju iwar ingsun lahu maring lahu maksudnya al-qawdula yang ketomong ya Allah disani Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala dan wa subhanahu lalu paling nalur bisa aja wa ayam malam itu orang amali atau amal insun karyaku khalisun iku mulki mukhlisun tormo semurni akhiri wazini maring dari Allah al-Karim kang mulya. Wa ayam ma'alam yang paling manfaat sapa Allah di lawan amali ulama setiap orang yang melakukan maca sapa man bukan amali apa rumah kalau saya disebutkan logika barokah Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik nanti Allahumma yang menurut Bang pun Sayyid Muhammad Alawi salah satu kandidat calon pembaharu Islam pada abad ke-15. Pada abad ini salah satu calon mujadidnya adalah
Saya Muhammad Alawi, ada dari Indonesia namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi salah satunya saya Muhammad Alawi Al-Fadani. Artinya karyanya mendunia kan. Terus jadi itu bukan hanya dikonsumsi orang Indonesia, tapi pusat-pusat Islam di Mekah, di Mesir, di Madinah, di Yaman itu mengakui keilmuan. Alhamdulillah. Di Indonesia itu ada 3 ulama yang terkenal, itu satu Bismillah Imam Nawawi Al-Bantani, kedua Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang ketiga Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Guru Megamu, Guru Megasahar, Guru Megamu, yaitu beberapa ini ulama Indonesia yang masih berkaliber internasional. Wa ayyafirullah min paring pangampura sapa Allah limareke ingsun maring perkara aktor kang luput ingsun ing dalem amali. Kalau ada yang salah dalam kitabku diampuni oleh Allah. Ghufrana kelawan pangampura panjenengan Rabbana dukomyang kita wa ilahi ta'ala maring panjenengan al-masyir utawi panggonan ibadi. Wakat korok tulang teman-teman wajah ingsun hadal ilma ingin usul ala jumlah dan yang atasnya belum kelompok min alimat ilmi saking biro-biro imam ini para pemimpin ini min hum yusakasani alimah siapa Sayyidi utawi Gusti Ingsun biro Ingsun al-Walid al-Habib ala bin Abbas al-Maliki al-Hasani rupanya al-Walid al-Habib ala bin Abbas al-Maliki al-Hasani alias Romone Piyambak Bapak yang Sayyidi Syekh Muhammad Yahya Ahmad dan Sayyidi Syekh Muhammad Yahya Ahmad Sayyidi dan Duraisun Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad ini terkenal Nabi hadis terus Sayyidi Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Luhaji dan Duraisun wa Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Luhaji wahai yang mengumpulkan itu dengan ulama Makkah itu sebenarnya ulama Makkah Al-Mukarram dengan kemuliaan. Wa Sayyidi Syekh Hasan Muhammad Fakhrul dan Gusti Ubay Syekh Hasan Muhammad Fakhrul Mufti Mesir Rani juru fatwa Mesir. Lamakan semasanya Allah Subhanahu Syekh Hasan yakni kurau sopo Syekh di mawasil haji dan beliau musim haji. Ketika beliau haji, beliau palaki artinya berburu. Fahamlah yang Allah yang mengenal ulama talaka ibu ketemu ingsun. Anhum saling haulai manusul kono ingsun ilmu usul. Rahimahullah melasihu min haula Allah subhanahu rahmatan lawan kablasan. Wasiatan yang luas. Jadi ulama dia memang talaki itu ketemu langsung untuk meneguru. Insyaallah saya Muhammad Alawi kita kenal subjek dermawan dan produktif. Karyanya luar biasa. Seperti ini kata kita kenal mafahim dari situ aku soham pemahaman yang harus diluruskan. Kalau punya kitab, karena ngaji sama Guslah penasaran beli kitab. Kita kira sekitar 300.000, 350. Pokoknya itu paham khusus cara memahami nas. Sanadi utawi syarat ingsun utawi ini ku syarat ingsun yang kita tidak menjawab karena kita jawab jawab. Wasani juga dirobos syarat ingsun yang kita jawab jawab kekasih rodo iwake. Walaupun tidak tetapi ingsun saat tasiru itu bahkan kita ingsun alasana diwali dengan secara wonggohu rahimahullah wahwa utawi kita jawab yang wali usani bapakku asalin alami bin Abbas al-Maliki al-Hasan sangin putih bapakku an-Nabi sangin bapaknya wali artinya bapakku
Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Jadi keturunan luar biasa Sayyid Muhammad Alawi, insyaallah orang-orang ulama hebat, melahirkan ulama-ulama hebat. Syekh ini sangi guru Syekh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, Syekh Sayyid Abi Bakar Syaqo. Kepada Syekh Sayyid Abi Bakar Syaqo, sehingga kitab I'anatul Talibin yang sangat terkenal di Indonesia dan dunia. Syekh Muhammad Abid Al-Maliki dan Syekh Muhammad Abid Al-Maliki Mufti Malikiyah. Julukan Madhab Malik. Ilahumma utawi karone Syekh Sayyid Abi Bakar Syaqo dan Syekh Muhammad Abid Al-Maliki. Ini adalah minal imami Syekhul Islam, itu sangi imam Syekhul Islam As-Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Jadi sekarang mukhtasar kita itu baik-baik. Gurunya Syekh Sayyid Abi Bakar Syaqo. Sayyid Zaid Dahlan. Insyaallah. Jadi sangat senior kita jalur sangat kita yang termasuk jalur yang luar biasa. Dari mana Sayyid Ahmad Zaid Dahlan Sayyid itu turunan kami Syekh 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 Usman bin Hasan Ad-Dilyani, Syekh Usman bin Hasan Ad-Dilyani, Syekh Muhammad Asy-Syirwani, Syekh Muhammad Asy-Syirwani, Isa bin Ahmad Al-Barawi, Isa bin Ahmad Al-Barawi, Muhammad Al-Jafari, Muhammad Al-Jafari, Salim bin Abdullah Al-Bishri, Salim bin Abdullah Al-Bishri Al-Walidi, Babai Abdullah bin Salim Al-Bishri, Muhammad bin Ala Al-Badili, Muhammad bin Ala Al-Badili, Al-Syekh bin Muhammad Al-Qadimi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Qadimi, Al-Syekh Al-Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Rabi, Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, sehingga kita atau Lubul Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sebenarnya kita disuruh Anil Izzi Izzuddin Abdul Rahim bin Ibn Furad Anil Mu'allif Abi Nasr Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kab As-Subuki. Wa mu'allafatu walidihi utai biro karya bapak Abi Nasr Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kaf As-Subuki. Ali bin Abdul Kaf As-Subuki rupanya Imam Ali bin Abdul Kaf As-Subuki yarwiha ikum riwayatake soko walidi wa fuwaku hai mu'allafat bihada sanadi lawan ikisanat ilahi mare walidi sanati utawi itu sanat yang sumilamat di luar kalimat luar sanati lawan sanat asabi kanjise ila Syekhul Islam Zakaria mari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa utawi Syekhul Islam Zakaria Abdul Fatih Muhammad bin Abi Bakar Al-Marwazi urusan Abdul Fatih Muhammad bin Abi Bakar Al-Marwazi kata Abdul Faras Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ghazi Abdul Faras Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ghazi Ahmad bin Abdul Al-Maqdisi dan Imam Ahmad yang tidak manusia Muhammad bin Ali Al-Harani dan Imam Muhammad bin Ali Al-Harani dan Abdul Muhammad bin Fadl Al-Arawi sange Imam Abi Abdullah Muhammad bin Al-Arawi Al-Mu'arif Imam Al-Arawi sange Musyikarah Imam Al-Arawi Abi Ma'ali Abi Malik Ibni Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini insyaallah. Jadi salah satu poros usul itu dari Imam Harowe, ulama yang ngajar di Mekah Madinah selama 4 tahun yang menghidupkan tradisi keilmuan di Mekah dan Madinah sehingga mendapat gelar Imamul Harowe.
ridha niat. Di situ Imam Ghazali belajar. Insyaallah. Wa sallallahu alaihi wa ta'zim Allahu sallallahu ala sayyidina ila tasir Gusti kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan inatasi keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi biro-biro sahabat kanjeng Nabi wa sallama dan kepada keselamatan sapa Allah kanjeng Nabi wa alihi wa sahbihi amin Allahumma Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.